aja gitu. Itu dibenerin sama orang yang titelnya banyak, Bu. Iya, Ya emang makanya kita dari situ kita harus cerdik, harus kita cermat. Itu kan dikomentari sama Imam Masjidil Nabawi ya. Itu makanya kita itu Sekarang dalam gini, belajar juga sekarang cermat gini, ya, Bu ya. orang Nabi yang bilang gecak gecruk itu makam Nabi, lah itu kan banyak yang membenarkan. Itu kan bertitel. Iya. Yang bener kan. Terus apa lagi? Terus begini, sampai bilang begini, itu kalau dia itu lebih dari orang melaksanakan haji, sampai dibandingkan melaksanakan haji, Bu ya. Iya, orang apa namanya menghadiri haul dia, nggak usah disebut namanya, Bu ya. Haul dia itu melebihi daripada orang berhaji. Siapa yang ngomong? Kan yang bertitel. Ya, iya. Jadi yang kan saya udah suka kirim sama ini ya, sama ibu-ibu itu ke grup yang jrak grup gitu ya. Nabi katanya makamnya gitu-gitu, jrak gitu kan. Kan itu bertitel kan mempercayai. Sampai mengatakan katanya orang yang datang haul dia itu katanya sampai melebihi dari orang berhaji. Bukan pahalanya, datangnya. Pahalanya dari mana? Kamu Mama Lisa paham gak sih saya ngomong? Iya, apa? Kok larinya ke pahala? Pahala dari mana? Enggak, maksudnya orang itu yang datang itu yang Orang yang datang itu dapat pahalanya lebih dari haji. Kata siapa? Masya Allah. Enggak. Mama Dita salah paham jauh, Bu. Mama Dita salah paham jauh. Makanya kalau omongan saya harus didengerin yang detail, Bu ya, yang jelas gitu ya. Nanti salah paham lagi. Dia katanya ada pahalanya banyak, Masya Allah. Bukan begitu. yang menghadirinya yang lebih dari haji gitu. Sama kayak orang Bukan, yang menghadirinya bukan pahalanya seperti haji, bukan. Yang menghadiri haul itu banyaknya melebihi dari orang berhaji, bukan pahalanya, sayang. Masya Allah. Nah, jangan salah dengar, jangan salah paham, jangan salah ucap ya. Nggak boleh. Jadi terbalik itu namanya, Bu. orang yang berhaji kan berarti yang sama juta-juta orang gitu. Seperti orang pergi haji. Bukan seperti orang pergi haji, datangnya tuh melebihi orang-orang yang pergi haji, bukan yang seperti orang haji. Salah lagi itu, kalimatnya juga salah lagi. Seperti orang yang berhaji berarti dia lagi berhaji dong. Ngebererotnya gitu. Ngebererotnya seperti orang berhaji. Siapa yang ngomong? Kan yang bertitel juga. Yang orang Makanya jangan terlena sama detail gitu, Bu ya. Harus cermat, harus cerdik dalam Padahal mengucapin. orang pergi haji itu kan sedunia ya, seluruh dunia banyaknya. Iya, tapi yang menghadiri haul dia itu banyaknya, bukan pahalanya, Neng ya. Banyaknya melebihi dari orang berhaji, orang setelah haji. Wallahu alam. Jadi sampai dibanding-bandingin sama orang berhaji. Masya Allah, apa namanya? Itu apa namanya? Wallahu alam, Bu ya. Kok suruh ngomong suka digede-gedein karena suka. Alah, kata saya nggak usah pakai dijelas-jelasin, Bu ya. Gitu, Bu ya. Paham tuh, Bu ya. Jadi jangan terlena apa, Bu? Terlena sama titel gitu. Buktinya titel banyak juga masih percaya dengan jrak-jruk Nabi gitu ya. Datangnya dia lututnya dicium, Masya Allah. Nabi mencium lutut dia. Astagfirullahaladzim. Percaya ya, siapa yang percaya? Yang bertitel. Itu yang Ustadz siapa itu yang Udah nggak usah pakai kamu Ustadznya, Mbak. Iya, apa namanya, ngadain pasir segunungan. Baik. Delapan banyak cicak Rasulullah sama istrinya kan. Baik, itu kurofat namanya, Bu ya. Itu kurofat. Nah, apalagi jadi ibu masih suka dengan yang berdiri itu ya. Itu berdiri itu mereka meyakinin Nabi hadir di situ gitu, Bu ya. Tapi ibu masih mau pakai juga kayak gitu-gituan. Nah, emang iya maksudnya dia? Hah? Enggak. Ya, alhamdulillah kalau enggak. Ini yang enggak. Jadi Ibu yang suka berdiri sekaliannya itu, Bu ya, itu mereka meyakini Nabi hadir di di ritual mereka itu, gitu.
Jadi itu kurofat namanya Bu ya. Kan kita udah belajarnya juga udah lama, bukan setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, udah lebih dari 25 tahun kita belajar Bu ya. Masa nggak paham-paham? Ya terserah, saya sih cuma nyampein Bu ya. Adapun dipakai atau enggak ya terserah ibu-ibu gitu aja. Saya sebatas nyampein gitu. Paham tuh? Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya ulas dari ayat 16 Bu ya. Wa ammaladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina wa liqa'il akhirati fa ulaika fil adzabi muhdharun. Ibu maaf Bu ya, yang merasa masih keliru wow sama fa, memang masih ada yang keliru ya. Ada ya, saya paham Bu ya. Itu Bu ya, Ibu nyiriinnya begini Bu ya. Nyiriinnya itu kalau kan rumahnya hampir sama kan? Pak sama wow rumahnya hampir sama kan? Nah, Ibu kalau fa itu yang ada titiknya. Nah, kalau nggak ada titiknya wow ya. Nah, jadi harus diingetin. Kayak mama ini juga dulu sa sama sya dia masih keliru. Nah, saya jelasin kalau sya rumahnya 3 gitu. Kalau sa rumahnya 1, baru dia benar gitu Bu ya. Nah, jadi Ibu alhamdulillah Bu ya, sedikit demi sedikit kita apa Bu memperbaiki ya, memperbaiki. Alhamdulillah kayaknya baca hari ini bagus-bagus semua gitu. Jadi kenapa Bu? Saking Ibu apa Bu? Saking Ibu memang serius belajar. Kalau nggak serius belajar mah nggak ada perubahan gitu Bu. Itu Bu yang tuma, kirain saya suma. Enggak ya, tuma Bu ya. Jadi sa sama ya. Jadi jangan cenderungnya jangan ke sa ya. Ibu jangan bilang mau kemana, mau ke sanawiyah. Bukan ya, mau ke sanawiyah. Sanawiyah. Bukan tum juga, sum. Gitu Bu ya. Tapi alhamdulillah udah banyak perubahan semuanya Bu ya, insya Allah gitu ya. Nah, jadi saya senang Ibu kalau ibu-ibu bacaannya apanya mah berubah, ada perubahan gitu Bu ya. Maaf Bu ya, kalau kita pengen 100% mah gurunya bukan saya. Iya, nah, jadi gitu. Kalau guru bertiga saya Baik, nah, kita lanjut. Pak paham Bu ya, yang masih keliru waw sama fa Bu ya, ingetin kalau ada titik itu fa, kalau nggak titik wa gitu ya. Baik, ini ayat 16 ngulang Bu ya. Baik, udah ya. Ya udah saya ini aja, tadi udah dibaca ayatnya Bu ya. Adapun orang-orang yang ingkar dan mendustakan ayat-ayat kami dan menuhi akhirat, maka mereka itulah orang-orang yang dihadirkan dalam azab Bu ya. Jadi kita harus mempelajari Al-Qur'an. Al-Qur'an itu Bu ya, bukan Al-Qur'an itu untuk dipelajari, untuk dibaca Bu ya, untuk diamalkan, bukan untuk apa namanya? Apa sih namanya? Apa sih? Kalau acara-acara itu loh, ritual. Ya. Al-Qur'an bukan dibaca untuk ritual. Paham tuh ya? Jadi ada ritual-ritual tuh enggak baca Al-Qur'an Bu ya. Paham tuh Bu ya? Jadi Al-Qur'an itu untuk dipelajari, untuk dipahami Bu ya, untuk dihayati, untuk diamalkan, bukan untuk ritual. Ya. Bukan untuk ritual. Paham tuh Bu ya? Udah, sekarang ayat 17. Apa itu ritual? Acara tertentu. Cara-cara tertentu. Ya. Iya, yang menyangkut-nyangkutkan dengan agama Bu ya. Padahal di agama tidak ada, tapi selalu dipakai. Di agama tidak ada, tapi selalu dipakai gitu Bu ya. Jadi itu kalau Ibu mau apa namanya? Kalau Ibu mau ngikutin ya silahkan, alhamdulillah. Kalau enggak saya mah begini aja, itu hak Ibu. Ya enggak? Iya. Itu hak Ibu. Ibu mau ngadain ritual ini terus baca ya surat Yasin tahlil, ya itu hak Ibu, tapi saya sampaikan itu tidak ada dalam agama. Paham tuh Bu ya? Baik. Ayat 17 Bu ya. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tuslihun, itu Bu ya. Betul enggak? Iya.
Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Baik, maka bertasbihlah kepada Allah ketika kamu berada di waktu petang dan di waktu subuh, Bu ya. Bertasbih di sini artinya melaksanakan sholat subuh ya. Melaksanakan sholat subuh yaitu pada apa, Bu? Pada waktu pada waktu subuh yaitu pada apa, Bu? Pada kedua fajar, Bu ya. Jadi menjelang siang ya, menjelang siang gitu, Bu ya. Nah, jadi di sini artinya Ibu bertasbihlah ketika kamu berada di waktu petang. Ayat berapa? Petang itu subuh, Bu ya. Petang itu subuh. Petang itu maghrib. Petang itu maghrib, Bu ya. Beda lagi. Sore, petang, malam itu beda, Bu ya. Sore, petang, malam itu beda ya. Nah, petang itu maghrib. Ya, petang itu maghrib ya. Maghrib itu petang, Bu ya. Nah, menjelang malam ya. Petang menjelang malam maghrib itu namanya apa, Bu? Pas waktu petang. Nah, di situ disuruh apa? Bertasbih ya. Yang nyuruh siapa? Allah. Bertasbihnya caranya seperti apa? Sholat maghrib gitu ya. Jadi Ibu jangan tertipu, suka ada yang mengatakan enggak ada kok dalilnya katanya sholat 5 waktu di Al-Quran. Ya mungkin bacanya diloncat-loncat, Bu ya. Dalilnya ini ya, Bu. Iya, begitu, Bu ya. Kan banyak Ibu suka ngedengar kali. Enggak ada kan ya sholatnya cuma 3 waktu kan? Ada kan yang bilang sholat 3 waktu? Kok baru denger ya, Bu? Baru denger? Iya. Lah di TV juga banyak orang-orang yang suka mengatakan. Di YouTube juga ada gitu, Bu ya. Jadi mungkin bukan sih ya orang-orang kita juga, cuman mungkin bacanya kurang teliti mungkin itu ya. Mungkin itu orang-orang kita kok, orang-orang kita itu. Ya, kita kan ada yang si akal itu. Ya Allah ada. Ya, itu, Bu ya. Jadi bertafsir kepada Allah pada apa, Bu? Waktu petang yaitu maghrib, Bu ya, menjelang malam. Dan di waktu subuh pagi menjelang siang, Bu ya. Nah, itu iya. Jadi itu, Bu ya, waktu subuh itu menjelang siang itu waktu izhar, Bu ya. Izhar itu terang. Ya. Kan kalau kita belajar itu ya, kita belajar apa namanya? Belajar tajwid itu kan ada izhar. Nah, jadi subuh itu menjelang siang itu izhar namanya. Jelas. Ya. Jelas, Ibu ya? Iya. Baik, sekarang ayat 18-nya. Jelas. Padahal belajar tajwid izhar tahu ya, Bu. Iya. Giliran di sini disebut izhar itu bingung lagi. Oh, izhar. Iya, izhar itu terang. Gitu, Iya, terang jelas, Bu ya, karena menjelang siang, Bu ya. Baik. Ayat 18, Ibu. Iya. Sampai ayat berapa? 19, Bu. Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa asyiya wa hina tusirun. Baik. Dan, Bu ya, baginya nyanyi pada siapa ini? Allah. Pada Allah ya. Dan baginya segala puji di langit dan di bumi, yaitu di waktu petang, yaitu maghrib ya. Dan pada waktu kamu berada di tengah hari. Nah, di tengah hari itu yaitu zuhur, Bu ya. Nah, di tengah hari itu zuhur. Ini dalilnya, Bu ya. Semua. Iya. Semuanya dalilnya. Baik ya. Jadi Ibu, ayat 17 dan 18 itu menjelaskan waktu melaksanakan sholat, Bu ya. Ini menjelaskan waktu melaksanakan sholat. Berarti ada dalilnya dong? Iya. Di TV suka ada yang bilang nggak ada dalilnya katanya. 5 waktu katanya. Adanya 3 waktu gitu ya. Karena mungkin iya itu, Bu ya. Nah, kemudian yaitu maghrib, Bu ya. Maghrib itu apa, Bu? Petang menjelang malam, namanya maghrib ya. Kemudian isya. Nah, ini isya itu disebutnya malam, Bu ya. Malam gelap gulita, Bu ya. Malam gelap gulita ya pada waktu turun ayat ini kan emang malam gelap gulita kan. Ya sekarang kalau di kampung-kampung juga yang kalau umpamanya di hutan-hutan lah gitu ya, kan nggak ada lampu kan? Nggak ada lampu. Gitu. Pada waktu itu kan nggak ada lampu. Jadi isya itu malam gelap gulita. Itu isya, Bu ya. Kemudian subuh itu yaitu izhar, menjelang siang, namanya izhar, jelas, Bu ya.
Nah kemudian waktu zuhur. Waktu zuhur itu Bu ya, yaitu tengah hari. Enggak tengah hari sekali Bu ya, agak Condong. geser sedikit, condong sedikit ke Miring. miring ya ke sebelah barat. Jadi tidak boleh Ibu kalau umpamanya sholat pas tengah matahari Bu ya, tengah matahari di tengah-tengah kepala kita Bu ya. Nah itu tidak boleh Bu ya. Nanti kalau dulu mah kan kalau di pelajaran itu juga kan dihitungannya bayangan. Dulu kan nggak ada azan, mungkin jadi bayangan. Nah udah ada bayangan ya, bayangan gitu ya, sedikit nonjol gitu Bu ya. Nah itu baru waktu zuhur. Kalau yang masih keinjek itu nggak boleh Ya, ya. nanti kalau asarnya yaitu bayangan udah sama bendanya gitu. Kalau dulu kan begitu. Nah kan sekarang mah kita gampang kan, udah di masjid ada azan, di rumah ada jam gitu ya. Nah, jadi tapi ini waktunya kita juga harus pelajari gitu ya. Ya siapa tahu kalau kita punya enggak, tapi sekarang mah rata-rata orang bawa HP ya. Pergi kemana-mana kan ada HP, kalian lihat HP gitu ya. Kayak gitu. Sekarang mah pokoknya serba mudah, serba gampang asal ada kemauan. Dipermudah semua. Iya, serba mudah, serba gampang asal ada kemauan. Jangan banyak alasan. Ya, jangan banyak alasan. Seperti yang Mama Ik kemarin tanyakan dari Bogor ke sini, sholat di maghrib bersama Isya di jama nggak boleh Bu ya. Ada aturannya ya, jama ada aturannya ya. Kalau umpama juga di jamanya nggak kosor Bu ya. Kalau umpamanya ada sesuatu gitu ya, jamanya nggak Ya kosor. itu juga nggak kosor Bu. Iya, tapi belum mencapai Bu, Iya, belum mencapai apa namanya? Emang dari iya. kemarin juga nggak Ya, dijawab. ya. Apa namanya? Biasa. Apa sih namanya, farsah ya? Farsah itu 3 farsah Bu ya. 3 farsah itu ya kurang lebihnya 80 kilo Bu ya. Tapi Ibu ada marhalah Bu ya. Ukurannya marhalah Bu ya. Ukuran marhalah ini begini Bu ya. Kalau dulu Bu ya, ukuran marhalah itu, jadi Ibu yang boleh di jama kosor itu 2 marhalah Bu ya. 2 marhalah itu bagaimana Bu? Jadi Ibu begini ngambilnya, orang itu naik unta. Nah naik unta, nah dia jalan. Nah kalau unta itu udah duduk, itu berarti 1 marhalah 45 km ya. Jadi unta mampu berjalan 45 km tanpa berhenti gitu ya. Nah kemudian begitu dia duduk istirahat ya, itu menandakan 45 km, namanya 1 marhalah gitu ya. Nah gitu, jadi kalau umpamanya udah 2 kali unta itu berhenti, itu namanya udah 2 marhalah, itu boleh di jama kosor gitu Bu ya. Nah, gitu marhalah Bu ya. Nah, jadi ngambilnya marhalah, zaman dulu begitu Bu ya. Kalau sekarang kan kilometer ya, 80 kilo atau 90 kilo apa namanya, boleh di jama, banyak jama kosor. Kalau dulu itu pakai ukuran apa, onta. Onta 1 kali berhenti itu 1 marhalah, panjangnya 45 km. Jadi kalau 2 marhalah 90 km itu boleh di jama kosor. Paham tuh Bu ya? Jelas Ibu? Iya. Ya, baik. Ibu mau nanya, kalau itu orang sakit katanya boleh dijamin ya seperti itu apa? Sholat. Boleh di jama Ibu ya kalau sakit. Kalau kita lagi dirawat. Iya. gitu, Saya waktu dirawat 15 hari saya di jama tapi nggak dikosor. Di jama tapi nggak dikosor ya. Sebab masih di tempat itu juga kan, kalau dari sini ke RSPAD makan dekat. 15 hari saya di jama Bu ya. Di jama. Selama di rumah sakit saya di jama. Terus setelah dioperasi kan 7 hari itu udah nggak bisa ngapa-ngapain kan, semuanya pakai alat ya, pakai kabel kan. Terus kita juga kan nggak pakai baju juga, cuma baju rumah sakit doang, cuma dikit doang kan, kita cuma pakai selimut doang. Udah saya niat nanti niat di kodok nanti pulang. Di kodok saya 7 hari Bu ya, di kodok.
gitu. Kenapa? Nggak bisa lah di sini ada pipis, di sini ada darah. Kan Iya, kalau habis operasi kan ada darah kotor. Itu darah kotor. Terus nggak pakai baju. Nggak pakai baju lagi. Iya. Ya, jadi saya niatin di kodo itu 1 Kalau minggu. orangnya nggak ngerti ya udah nggak sholat. Iya, enggak di kodo Bu ya. Di kodo gitu. Emang udah niatin di kodo, bagaimana saya mau bisa sholat? Di sini selang, di sini selang, di sini selang, di sini selang, di bawah 2 selangnya 2 kan, di bawah selangnya dari depan 1, dari belakang 1. Iya, iya. Di depan kan untuk keluarin pipis, di belakang untuk ngeluarin darah kotor. Iya gitu. Jadi saya niatin di kodo gitu Bu ya. Jadi niat di kodo gitu ya. Nah umpamanya gini, umpamanya saya sampai meninggal, nah itu harus keluarganya, makanya harus bilang kalau lagi dirawat gitu Bu ya, harus bilang saya meninggalkan sholat sekian hari, nanti keluarganya yang kenapa meninggalkan sholat, karena daruratnya memang benar-benar darurat gitu Bu ya, bukan darurat yang ringan-ringan gitu Bu ya. Paham tuh Bu ya? Kalau saya dulu sholat di situ aja Bu, yang lagi pas di biopsi doang ya, yang pas operasi jalan itu. Kan cuman ada infusan aja ya, nggak pakai nggak pakai yang lain-lain gitu kan. Terus, kalau itu masih bisa cuman tayamum aja gitu, masih nggak bisa turun kan. Tayamum yang di bius total itu kan keliangan nggak bisa turun masih jadi gitu Bu ya. Jadi kita itu penting belajar ya, penting belajar, jadi tahu Bu ya. Nah kemudian ini sekalian saya sampaikan ya, walaupun udah sering disampaikan tapi saya tetap harus sampaikan Bu ya. Saya waktu haji Bu ya, waktu kalau nggak salah hujan apa-apa, saya tuh nggak ke masjid. Saya tuh nggak pernah nggak ke masjid Bu ya, walaupun Jumat nggak ada kendaraan, saya tetap jalan Bu ya. Saya tetap jalan ke masjid. Kan kalau di Aziziyah kan jauh Bu, naik bus gratis gitu ya. Nah kemudian sholat di bawah itu Ibu ya, yang ngimamin itu orang Turki. Nah orang Turki itu dia memang udah niat jamaah qashar, memang dia sholatnya jamaah qashar selama di situ gitu ya. Ya terus ya saya imam aja ke orang Turki kan. Nah, semua tuh banyak ya, orang Indonesia banyak yang imam ke orang Turki situ. Nah kemudian orang Turki itu di jamaah qashar Bu. Nah si itu tuh ngikutin si makmum tuh. Kalau saya enggak, orang saya kan enggak niat di qashar. Nah jadi saya langsung dua rakaat lagi. Nah setelah itu, nah orang-orang itu pada ngegerutu, ya pada ngegerutu karena dia belum tahu ilmunya gitu ya, mana pada ngegerutu gitu ya. Yang ngegerutu lah, dia nggak niat jamaah qashar, nggak niat jamaah qashar gitu ya. Kalau saya nggak, kenapa? Karena saya waktu itu tahun 2001 kan saya udah belajar di Azhar. Itu saya tuh tahun 95-96. Nah, jadi Ibu, walaupun itu si imam jamaah qashar, kita kan nggak niat jamaah qashar. Nah kita langsung aja nambah terusin 2 rakaat lagi gitu Bu ya. Jadi gitu. Kalau Ibu nih umpamanya lagi pergi kemana-mana, Ibu belum waktunya jamaah qashar, belum cukup dah untuk jamaah qashar, Ibu ngemakmum kan. Ibu ngemakmun sama siapa aja boleh Bu ya, walaupun dia sedang sholat, umpamanya dia ini sedang sholat sunnah gitu ya, kita ngemakmum sama dia boleh nggak? Ya boleh gitu kan, kita juga nggak tahu kalau dia sholat sunnah, boleh gitu ya. Dan nggak usah juga tepuk-tepuk punggung, tepuk-tepuk apa. Terus kalau kita mau makmum kepada orang laki-lakinya di depan, emang kita harus nyamperin? Ya enggak juga gitu ya. Langsung aja. Kita kan niatnya juga kan wajib gitu. Niatnya ngemakmum, dapat pahala apa? Pahala makmum, walaupun dia sholatnya sholat sunnah. Itu yang saya dapat pelajaran Bu ya. Itu yang saya dapat pelajaran, makanya saya berani menyampaikan kepada ibu-ibu gitu Bu ya. Jelas Ibu ya. Jadi Ibu nggak usah ragu-ragu. Kalau Ibu pengen dapat pahala pahala berjamaah Bu ya, ikutin aja orang yang lagi sholat gitu ya. Dia pas ruku kita ruku, dia sujud, terus dia salam, ya kita lanjutin niat kita. Paham tuh Bu ya? Kalau pun imam itu nggak tahu kalau kita ngikut gitu ya. Ya enggak Ibu, yang punya niat itu makmum ke makmum Bu ya. Jadi imam enggak niat imam juga enggak masalah, tapi ya, memang kalau ada kalau memang mau imam ya udah pasti niat imam. Tapi kalau dia tadinya sendirian enggak niat imam, kemudian di belakang ada makmum, enggak masalah.
Paham tuh ya, enggak masalah. Kalau kita pengen apa namanya pahala jamaah. Paham tuh Bu ya? Bu, sekali ini. Bu, bukannya yang bisa dikodoin sama ahlinya, maksudnya keluarganya itu bukannya puasa aja apa sama sholat juga Bu? Sholat kalau memang seperti tadi saya ceritakan ya, seperti saya 7 hari memang diniatkan untuk dikodok karena memang tidak mungkin untuk sholat Bu ya, walaupun sholat dengan apa namanya dengan isyarat kan nggak sempurna kan? Iya, walaupun dengan isyarat dengan ingat gitu ya Bu ya. Nah terus kita pesan tuh sama keluarga. Nah nanti kalau umpamanya pas lagi gitu terus nggak ada, jadi tahu tuh keluarga, oh ini meninggalkan sholat sekian hari. Nah, dibilangin pokoknya dari hari Minggu umpamanya hari Minggu nggak sholat dibilangin. Nah nanti kalau umpamanya 3 hari, pas 3 hari meninggal atau pas Minggu meninggal kan nggak sholat, nah nanti yang menggantikan sholatnya itu keluarganya. Puasa juga begitu. Nah, tapi puasa itu juga bukan ujuk-ujuk aja begitu Bu ya. Jadi begini Bu ya, umpamanya orang itu sakit tuh niat nggak bayar fidyah ya, niatnya mau bayar nanti setelah puasa, setelah Ramadan gitu ya. Nah kemudian dia masih di bulan Ramadan kan, dia nggak bayar fidyah kan. Nah karena emang nggak niat bayar fidyah, niatnya mau dikodok nanti setelah bulan Ramadan gitu ya. Nah nanti tahu keluarganya berapa hari meninggalkan puasa. Nah nanti dikodok juga sama keluarganya gitu. Makanya kita kalau lagi sakit itu harus banyak pesen Bu. Harus banyak pesen. Terus kalau nggak pesen itu Bu berarti sama aja kita harus itu juga. Maksudnya? Ya kalau yang misalkan yang sakitnya itu nggak pesen sama keluarganya gitu. Terus maksudnya apa? Ya tetap keluarganya harus mengkodok puasanya itu atau fidyah kalau aja. nggak tahu bagaimana Bu ya, katanya nggak tahu. Ya maksudnya ya nggak pesen, maksudnya nggak tahu berapa harinya. Oh iya, tahu, nggak pesen. Gitu. Tapi kalau keluarga tahu, ya harus dikodok sama keluarga. Makanya harus tahu. harus pesan. Makanya harus tahu. Kalau yang sakit itu Saya Bu, ngomong, yang sakit, ini ada yang sakit, emang biasanya nggak pernah sholat. Disuruh sholat emang belum mau, nggak sholat, emang nggak gitu. sholat Ya, gitu. terus waktu sholat itu disuruh sholat gitu ya, waktu sakit. iya. Tapi tetap aja nggak mau. Apa itu yang jagain dosa apa gimana itu Bu? Ya kalau yang Karena emang dari tadinya juga nggak mau sholat gitu. ya kalau yang jagain udah usaha untuk nyuruh dia sholat, dia nggak mau sholat, ya nggak berdosa ya. Yang berdosa ya dia. Kecuali kita mendiamkan, sampai udah amat mau sholat mau enggak, orang asalnya juga nggak parah sholat Ya, gitu. emang Iya. tadinya belum Iya. sakit, emang nggak mau sholat gitu. Ya dia nggak sholat pokoknya, bukan Iya, nggak mau nggak sholat. sholat, Emang iya. dia nggak sholat. Iya, gitu. Terus sakit. Iya. Begitu sakit Terus ada yang keluarga yang lain nyuruh sholat. yang jagain ini, ayo ini sholat, ntar kamunya yang dosa gitu. Ya enggak, kalau udah nyuruh terus yang disuruhnya nggak mau sholat, ya udah lepas dari kewajiban ya. Kewajiban kita kan amar ma'ruf Bu ya. Nah, kalau kita udah amar ma'ruf, mereka nggak mau, kita udah lepas dari tanggung jawab. Paham tuh Bu ya? Kita udah lepas dari tanggung jawab. Itu yang tadi Bu, kan kita telanjang seumpamanya, telanjang. Terus kita kan pengen sholat masih inget gitu ya. Nah terus wudhunya makmum itunya gimana? Tayamumnya. Ini Kan udah bukan bergerak gitu. nyerahin yang sakit. Iya. Ya minta ditayamumin sama yang itu, yang sembuh. Kalau umpamanya boleh kena air ya tetap harus wudhu. Kalau boleh kena air gitu. Diwuduin ya Bu. Diwuduin. Iya diwuduin gitu. Gitu Bu ya. Udah. Aduh, kalau itu emang harus tahu ya Bu ya. Iya harus tahu. Makanya kalau nggak tahu, nah semua ibadah itu harus pakai ilmu Bu ya. Makan juga harus pakai ilmu. Iya, ilmunya apa? Baca doanya. Ya Bismillah. Iya. Iya itu kan ilmunya Bismillah gitu ya. Nah, jadi kalau mau makan juga harus Bismillah. Gitu. Sekalian itu tadi ya belum saya itu yang zikrullah itu yang pagi sore itu loh Bu. Iya ini kan lagi dijelasin. Terus yang ditanyain apa? Iya maksudnya
apa sholat apa itu aja gitu jenisnya itu Ah, maksudnya. ini di sini yaitu sholat, Iya, menunjukkan kalau di sini kan sholat. sholat. Ya. Terus kalau yang bukan Wiridnya sholat, baca itu yang loh Bu, wiridnya bacaan diirit itu tiap Bacaannya apa jam yang- ah, petang gitu loh. iya. yang apa kulu yang 3 kali itu Oh, apa itu. Di sini nggak dijelasin Bu ya. Di sini nggak dijelasin. Dijelasinnya di ini, di fikih Bu ya. Nah, di fikih Bu ya. Di sini nggak jelasin. Di fikih. penjelasannya nih Bu. Dina ini Nah, penjelasannya. penjelasan dina eta baca tasbih. Sok ayat 17. Maksud bertasbih dalam ayat 17 ialah salat. Sholat Ayat 11 dan ayat 17 dan 18 18 menerangkan tentang waktu sholat yang 5. Iya. Iya, terus yang tanya kan apa? Sholat fardu. Ya, iya kan tadi saya udah bilang sholat. Nanya kalau yang zikir yang katakan ada zikir pagi sore itu. Iya. Nah, itu apa hadisnya sahih atau Yang zikir pagi sore itu hadisnya sahih Bu ya. terus jenis zikirnya itu ya saya kalau baca kan suka yang kulhu 3 kali itu kan Iya. Bu. Terus sampai yang apa alif lam mim kayak gitu. Subhanallah juga Kayak gitu termasuk kan, ya Bu, enggak ya? enggak Jam 33 itu Subhanallah. Iya. itu kalau Alhamdulillah. Iya. Jadi Ibu, jadi selesai sholat, Ibu, sholat wajib Bu ya. Iya. Selesai sholat wajib, Ibu apa namanya istighfar Bu ya. Setelah istighfar 3 kali, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, terus apa namanya Allahumma anta salam, terus apa namanya zikrullah yang 33 tasbih Bu ya, 33. Kemudian baca ayat kursi, kemudian baca itu yang kulhu itu kulhu aura, iya kulhu aura gimana? Nah gini Bu ya, kalau maghrib emang diperintahkan 3 kali maghrib sama subuh. Nah, tapi kalau yang lainnya sekali ikutin itu, jangan saya bisa kok 5 kali, nanti habis subuh habis zuhur baca 5 kali kulhu Allahu ahadnya. Cuma 1 kali. Oh, Lah, bukan 1 kali. Fatihah ya Bu ya? Gimana? Bukan Fatihah ya, tapi kulhu gitu. Enggak ada. enggak ada Fatihah, ayat kursi ya. Cuma ta'awud aja, cuma ta'awud. Kalau saya salah. Iya. Jadi Ibu gini Bu ya. Kalau memang di hadisnya diperintahkan subuh sama maghrib 3 kali, kita ikutin. Terus yang zuhur asar maghrib 1 kali, ya kita ikutin 1 kali. Saya bisa kok 5 kali, udah saya 5 kali aja. Ya enggak juga. Kalau perintahnya 1 kali, jangan sok pinter. Kan tidak boleh melebihi Bu. Kalau boleh dilebihi tidak boleh. Nah itu diada-adain. Iya, kita nurut aja apa yang dikatakan oleh Nabi. Kita nurut aja apa yang dicontohkan oleh Nabi, kita nurut, kita ikutin itu. Jangan mentang saya mampu 10 kali kulhu, jadi habis zuhur 10 kali. Suruhnya sekali. Kelamaan Kalau orang istighfar mah berapa berngantuk. aja ya Bu? 3 kali. Ya, ini maksudnya setelah sholat wajib. Ya, urutannya setelah sholat wajib gitu Bu ya. Kalau sholat itu masalah sunnah mah semau kita. Lah kan kita banyak kemauan. Mau banyak kemauan apa? Keinginan kan? Nah, itu kan keinginan harus apa? Harus minta kan? Minta itu dengan cara apa? Doa kan? Nah gitu. Jadi berdoa itu menurut kebutuhan kita. Apa butuhnya kita ya berdoa di situ. Mau pakai bahasa kita kan, mau pakai bahasa apa namanya? Inggris boleh. Apa? Ya boleh kalau bahasa Inggris. Bahasa apa? Bahasa apa aja orang. Mau bahasa Jawa juga boleh. Iya, mau bahasa Jawa juga boleh Bu ya. Jadi Ibu doa itu Bu ya menurut apa Bu kebutuhan kita gitu Bu ya. Sekarang maaf kata Bu ya. Ya Allah, saya butuh pesawat. Itu sunatullah enggak? Enggak lah. Ya Allah, saya butuh pesawat. Enggak sunatullah kan? Buat siapa? Buat saya. Gitu. Jadi yang sunatullah aja gitu Bu ya. Iya. Ya Allah, saya pengen jalan di air. Sunatullah enggak? Enggak. Jangan dipinta. Jadi doa Bu ya minta itu yang sunatullah Bu ya, yang sunatullah. Jangan yang aneh-aneh. Paham tuh Bu ya? Saya minta diberikan rezeki yang halal thayyiban. Iya gitu. Barizkon toiban Bu ya. Halal dan barokah.
Baik. Banyak ini banyak bumbunya Bu ya. Satu anak aja siap. Kalau menang Belum. Orang sekarang asarnya masih Udah. Dihabisin kok yang satu lagi. kan berdoa. Kalau saya sering doanya setelah sholat itu Sunnah. sunnah. Iya. Jadi kalau kebanyakan sholat maghrib, udah sholat Sunnah. dulu. Iya, terus doa. Maghrib. Iya. Udah gitu belum, nggak berdoa dulu aku, langsung sholat. Berdiri lagi, sholat sunnah lagi, baru berdoa yang itu, Banyak. yang dianjurkan itu tadi. Iya. Nggak apa-apa ya, Bu, ya? Kalau bisa ya setelah salam Bu ya. Setelah salam. Nah, nanti kan nggak banyak gitu kan, cuma sedikit. Itu kalau kata siapa yang udah almarhum itu Ustadz siapa tuh cuma Jawas. 5 menit. Jawas. Iya. Apa itu 5 menit? Apa itu? Jaber. Hah? Yang setelah sholat Pak almarhum. Iya, sehari Jaber itu kan yang astagfirullahaladzim, la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih itu kan 3 kali. Iya. Pokoknya sampai yang tahlil tahmid itu ya. Nah, itu sampai itu cuma 5 menit gitu kalau itu mah. Maksudnya Nggak lama gitu enggak, maksudnya. maksudnya gini. Maksudnya Maksudnya jangan yaitu sampai zikrullah enggak gitu. setelah sholat. sholatnya sholat wajib, sholat wajib Bu ya. Kalau sholat sunnah mah bebas. Ya itu tadi kata saya apa mintanya menurut kebutuhan. Apa butuhnya kita minta sama Allah. Ya Allah, solehkanlah anak-anak saya. Ya Allah, tinggikan derajat anak-anak saya. Gitu Bu ya. Nah, itu mau pakai bahasa kita, mau pakai bahasa Quran. Tapi Bu, kalau saya banyaknya doa itu ngambil dari Al-Quran Bu ya, kan banyak di Al-Quran. Kan ibu-ibu anak-anak dulu kalau pada ngaji kan kalau pas ada doa gitu di ayat itu disuruh tandain, disuruh ditulisin doa gitu. Nah, jadi dia tahu nanti. Nah ya kan kalau waktu pada ngaji mah kan masih pada kecil ya, belum paham lah gitu ya, belum ada keinginan banyak. Tapi kan kalau udah ada dulu, oh ini belajar di Bu Iza, ini doa gitu kan. Nah, kan mereka bisa menghafal gitu ya. Saya juga gitu Bu ya. Jadi saya banyak doa itu ngambil dari Al-Qur'an gitu Bu ya. Jadi Ibu kalau pas ada doa, nah Ibu lagi baca pas ada doa. Kalau yang belum hafal saya hafalin dulu gitu Bu ya. Tapi gini Bu ya, Ibu baca doa di Al-Qur'an bahasa Arabnya, Ibu pakai yang ada terjemahnya supaya kita tahu doanya itu apa artinya gitu Bu ya. Dan kan kita tahu. Jadi kalau doa ntar jadi mantep gitu ya. Iya, jadi ini doa artinya Nggak cuma ini sekedar doa baca artinya gitu gitu. maksudnya. Jadi baca di bahasa Arabnya di Al-Qur'an. Ayat lah Bu ya, ayat tapi itu isinya doa. Ya kita baca di sininya terjemahnya gitu. Jadi kita tahu walaupun kita nggak paham 100%, minimal kita tahu globalnya. Iya Gitu gitu ya. ya Bu. Iya, Minimal gitu tahu maksudnya. globalnya gitu ya. Kalau suruh satu-satunya juga Iya, kita kan nggak paham juga. Kita banyak doa Bu ya, tapi globalnya kita tahu. Yang penting globalnya kita tahu gitu Bu ya. Walaupun kita nggak paham itu nggak ngerti semua artinya. Tapi kan dibaca, tapi kan kita nggak paham juga kan? Iya. Nah, gitu ya. Namanya kita udah pada sembuh kan? Nah, tapi yang penting globalnya kita tahu gitu. tujuannya untuk ini gitu Iya, loh, doanya doa untuk gitu ini, loh doanya maksudnya. untuk ini gitu. Nah, Nah, itu anak itu yang pasti itu. Nah gitu. Jadi itu globalnya tahu Bu ya. Terus yang ini sebelum Ibu, ini sampai ayat berapa Bu? Tapi sebentar lagi azan. 18. 18. Satu lagi ya Bu. satu lagi Bu. Satu lagi Iya Bu. orang Kok ini. dan baginya segala puji bagi Allah dan di bumi yaitu salat Bu ya. Salat apa Bu? Sholat. Salat wajib Bu ya. Salat wajib. Ini dalil sholat wajib gitu Iya, ya Bu. baik ya. Nah, ayat 17-nya maka bertasbihlah kepada Allah ketika kamu berada di waktu petang, itu maghrib, dan di waktu subuh. Maghrib menjelang malam Bu ya. Subuh menjelang siang. Yang disebutnya itu izhar gitu ya. Jelas gitu ya. Subuh itu menjelang itu. Siang. Izhar, jelas, terang gitu ya. Baik, ayat ayat berapa sekarang? Ayat 19 Bu. 19 apa sekarang? Terakhir. Terakhir. Dan baginya segala puji 18 aja belum dikaji Bu.
Dan baginya ya Allah ya segala puji di langit Bu ya, dan di bumi, di waktu petang dan pada waktu kamu berada di tengah apa? Di tengah hari Bu ya. Zuhur Bu ya. Ayat 17-18 itu menjelaskan waktu melaksanakan sholat Bu ya, yaitu maghrib tadi Bu ya, menjelang malam, isya yaitu malam gelap Bu ya, subuh itu izhar menjelang pagi, zuhur waktu siang Bu ya, dan asar Bu ya, itu sebagaimana disebutkan ayat-ayat yang ayat-ayat yang lain juga ada Bu ya, bukan ayat ini aja yang menjelaskan apa ya, yang menjelaskan tentang sholat lima waktu gitu Bu ya. Baik, ayat 19-nya Bu ya. Terakhir. Yuhrizul hayya minal mayyiti wa yuhrizul mayyita minal hayyi wa yuhyil arda ba'da mautiha ya. Iya. Wa kadzalika tukhrajun. Baik. Ini kajiannya panjang Ibu, ayat 19 itu. Panjang kajiannya Bu ya. Sekarang udah lewat 5 Bu. Masih Apanya? itu asar. Asarnya lewat 5. Iya bener. Jadi masih 15 menit lagi jadi jatuhnya. Enggak lah ya. Itu Enggak, 30 menit enggak, lagi. masalahnya ini udah 40 menit lebih. Anak-anak itu nyuruhnya tuh 30 menit aja. Gitu. Jadi Iya dah. ayat 19 tinggal ngejelasin buat sebab ini kajiannya panjang Bu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Bu,